Hai gengs Squadmate, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang integral aljabar dasar. Integral itu sendiri adalah anti turunan ya, atau kebalikan dari turunan. Harus ingat kembali sifat-sifat turunan. Kalau misalnya kita punya fungsi fx, maka turunannya itu adalah f aksen x. Misalnya fungsinya berupa 2x kuadrat ditambah 5, kemudian ada 2x kuadrat dikurang 3, 2x kuadrat ditambah 1, 2x kuadrat. Nah, ini kalau kita masing-masing turunin, 2x kuadrat tambah 5 itu kalau kita turunin hasilnya adalah 4x. 2x kuadrat minus 3 kalau kita turunin hasilnya adalah 4x. 2x kuadrat tambah 1 kalau kita turunin adalah 4x. 2x kuadrat kalau kita turunin adalah 4x. Jadi semua fungsi yang ini kalau diturunin hasilnya adalah 4x. Proses dari kiri ke kanan ini adalah turunan. Dan proses dari kanan ke kiri itu adalah integral. Sehingga kalau misalnya kita mengintegralkan 4x terhadap x, 4x dx, itu hasilnya bisa 2x kuadrat tambah 5, bisa 2x kuadrat min 3, 2x kuadrat plus 1, atau 2x kuadrat doang. Sehingga disepakati setiap kita mengintegralkan suatu fungsi, maka hasilnya itu selalu diakhiri dengan plus c. Jadi ini adalah 2x kuadrat ditambah c. Sejarah muncul C-nya itu gara-gara yang itu tadi ya gengs, paham ya? Kita masuk ke rumus dasar integral aljabar. Yang pertama, kalau kita punya integral A dx, ini dibaca sebenarnya pengertiannya integral A terhadap X. Jadi kita mengintegralkan A terhadap X, nanti hasilnya adalah AX plus C. Jadi kalau angka doang langsung muncul X di belakangnya ya gengs. Misalnya kita punya integral 3dx, maka hasilnya adalah 3x plus c. Contoh kedua, kalau misalnya kita mengintegralkan 5dt, berarti kita mengintegralkan 5 terhadap t. Variabelnya itu berarti t ya gengs, jadi hasilnya adalah 5t plus c. Contoh ketiganya, integral dari 2dx plus 1. Kita mengintegralkan 2 ini terhadap x plus 1, berarti hasilnya sama aja dengan 2 kali x tambah 1 plus c. Contoh keempat, kalau misalnya integral dari 4d 2t plus 3. Sama aja, berarti langsung 4 kali 2t plus 3 plus c gitu. Paham ya? Jadi masalah variabel di belakangnya itu kalau angka di depan langsung munculin aja, di belakang angka itu adalah variabelnya gitu. Paham ya? Yang kedua, kalau kita punya integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Ini ada syaratnya geng, si N-nya itu tidak boleh sama dengan minus 1. Nanti kalau misalnya minus 1, kita masuk ke rumus yang selanjutnya. Contoh, hitung integral dari 3x akar X minus 8x kuadrat ditambah 3x minus 7 dx. Nah, nanti ngerjain integralnya, setiap fungsinya diubah dulu ke bentuk pangkat ya gengs. 3x akar x itu adalah 3x pangkat 3 per 2 dikurang 8x kuadrat ditambah 3x minus 7. Kemudian kita ngerjainnya, kita integralin per suku. Jadi masing-masing suku ini diintegralin sendiri-sendiri ya. Kita lihat yang pertama, 3x pangkat 3 per 2. A-nya itu 3, N-nya itu 3 per 2. Sehingga menurut rumus yang ini tadi, hasil pengintegralannya jadinya 3 dibagi 3 per 2 tambah 1 itu 5 per 2. X pangkat 5 per 2 dikurang dengan giliran yang ini, A-nya 8, N-nya 2, berarti hasilnya adalah 8 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Giliran yang ini, A-nya adalah 3, N-nya 1 ya gengs. Berarti kalau kita integralin hasilnya adalah 3 per 1 tambah 1, 3 per 2, X pangkat 2, minus tadi kalau angka doang itu berarti langsung muncul X di belakangnya, sehingga minus 7X dan akhirnya selalu di plus C. Ini harus diingat plus C ya, selalu di plus C. Kita sederhanain, ini berarti hasilnya jadinya 6 per 5
X pangkat 5 per 2 dikurang 8 per 3 X pangkat 3 plus 3 per 2 X kuadrat minus 7X ditambah C. Kita lanjut yang ketiga, kalau kita punya fungsi integral dari AX tambah B pangkat N dx, nanti hasilnya adalah sama aja dengan 1/A kali N ditambah 1 dikali AX tambah B pangkat N plus 1 plus C. Dengan catatan yang di dalam ini, gengs, ini harus linear ya. Linear itu apa sih? Itu berpangkat 1 maksudnya. Contoh, kita punya integral dari 3x plus 2 pangkat 5 dx. Kalau kita lihat, berarti si A-nya itu 3, kemudian N-nya itu 5. Perhatikan yang di dalam kurung ini dia linear ya, berpangkat 1 ya. Sehingga integralnya adalah 1 per A, A-nya itu 3, kali 5 tambah 1, 6, kali 3x ditambah 2, pangkat 5 tambah 1, plus C. Ini sederhanain berarti 1/18 kali 3x tambah 2, pangkat 6 plus C. Gitu. Paham ya? Contoh kedua, punya integral dx per akar dari 5x ditambah 2 dikurang dengan akar dari 5x ditambah 1. Ini nanti ngerjainnya kita kali sekawan dulu ya, gengs. Ini kalau kita kali sekawan sehingga kita memperoleh fungsinya jadinya akar 5x tambah 2 plus akar 5x tambah 1 dibagi dengan 5x tambah 2 dikurang dengan 5x tambah 1 dx. Bawahnya ini kalau kita hitung berarti hasilnya jadi 1 aja ya. Jadinya 5x tambah 2 ini kita modif dalam bentuk pangkat aja sehingga dia bentuknya 5x tambah 2 pangkat setengah dikurang dengan 5x tambah 1 pangkat setengah terhadap x. Nah, ini kita integralin per kelompoknya masing-masing ya, gengs. Si ini A-nya 5, N-nya setengah. Ini A-nya 5, N-nya setengah, sama. Tapi fungsinya berbeda ya. Karena ini 5x tambah 2, sementara ini 5x plus 1. Jadi itu nggak bisa digabung. Ngintegralinya per suku. Ini berarti 1/5 dikali dengan setengah tambah 1, itu 3/2. Kali fungsinya 5x tambah 2, pangkat setengah tambah 1, 3/2. Dikurang giliran si ini yang kita integralin. Hasilnya adalah 1/5 kali pangkatnya ditambah 1, 3/2, 5x ditambah 1 pangkat 3/2 ditambah C. Ini kalau kita sederhanain hasilnya adalah 2/15 kali 5x ditambah 2 pangkat 3/2 dikurang 2/15 dikali 5x ditambah 1 pangkat 3/2 plus C gitu. Paham ya? Kita lanjut rumus yang keempat. Kalau kita punya integral dx dibagi dengan ax tambah b, maka hasilnya itu sama dengan 1/A kali ln ax tambah b ditambah c. Perhatikan ini spesial, ini cuma ax tambah b, itu berarti linear ya, gengs. Kita masuk ke contoh. Siapa integral dari dx per 3x? Ini berarti A-nya itu 3, si B-nya itu 0. Berarti pengintegralannya menurut sifat ini hasilnya adalah 1/3 kali ln 3x plus C. Misalnya dia soal PG, jawaban seperti ini tidak ada. Kalau misalnya esai kita jawab seperti ini sudah benar. Kalau misalnya di soal PG tidak ada jawaban seperti ini, maka ini kita bisa modif bentuknya. Jadi 1/3 kali ln 3x itu, ln itu sama kayak logaritma ya, gengs. Ln itu sendiri adalah logaritma yang basisnya E. Ini berarti sama aja dengan ln 3, karena ini 3x, 3 kali x berarti ln 3 plus ln x ditambah C. Ini kalau kita kali ke dalam jadinya
1/3 ln 3 ditambah 1/3 ln X ditambah C. Perhatikan 1/3 ln 3 ini adalah angka, sehingga 1/3 ln 3 kalau ditambah dengan C, itu hasilnya adalah angka. Itu diwakili dengan C aja. Berarti jawabannya bisa aja ditulis 1/3 ln X ditambah C. Jadi kita boleh menjawab sampai di sini, atau sampai di sini, hasilnya sama aja. Contoh keduanya, integral dx dibagi dengan 3s minus 7. Ini A-nya 3, berarti hasilnya adalah 1/3 ln 3s minus 7 plus C. Contoh ketiganya, misalnya kita punya integral dx dibagi dengan 6 dikurang 7x. A-nya itu berarti minus 7, berarti hasil pengintegralannya minus 1/7 ln 6 minus 7x di plus C. Gitu. Paham ya? Bagian yang kelima, kalau kita punya integral AU pangkat N diintegralkan terhadap U, maka hasilnya ini sama aja dengan A per N tambah 1 dikali dengan U pangkat N tambah 1 plus C. U itu adalah suatu fungsi dalam X. Jadi kita pakai rumus ini kalau yang pertama, fungsinya terdiri dari perkalian, bisa juga pembagian, dua buah fungsi, kemudian salah satunya turunan dari yang lain. Contoh 1, siapa integral dari 4 kali 4x tambah 1 pangkat 5 dx. Kalau kita lihat ini fungsinya antara perkalian 4 dengan fungsi 4x tambah 1 pangkat 5. Itu berarti memenuhi sifat yang pertama. Kemudian turunan dari 4x tambah 1 itu adalah 4. Berarti saling menurunkan memenuhi sifat yang kedua. Kita modif dulu bentuknya. Langsung tulis bentuk yang paling rumitnya 4x tambah 1 di pangkat 5. D itu turunan ya, asal kata dari derivatif. Tulis salin yang paling rumitnya 4s tambah 1. Ini maksudnya turunan dari 4s tambah 1. Kalau kita menurunkan 4s tambah 1, itu hasilnya adalah 4dx. Sehingga fungsi 4dx ini tadi, kita wakilin dengan d 4x plus 1. Paham maksudnya ya? Sehingga kita melihat fungsi ini, anggap aja ini U pangkat 5 du. Ini berarti hasilnya adalah, karena koefisien di depan ini 1, A-nya itu 1, sehingga jawabannya 1 per N tambah 1, 1 per 6, 4X ditambah 1, pangkat 5 ditambah 1 plus C. Nah, ini jawabannya. Contoh kedua, tentukan hasil pengintegralan dari 2X ditambah 1 kali dengan X kuadrat ditambah X minus 5 di pangkat 3 dx. Kalau kita lihat soalnya, perkalian antara 2S plus 1 dengan S kuadrat tambah S min 5 pangkat 3 itu berarti memenuhi sifat yang pertama. Kemudian, turunan dari S kuadrat tambah S min 5, turunannya adalah 2S plus 1. Sama ya, berarti saling menurunkan. Salah satunya turunan dari yang lain, itu memenuhi sifat yang kedua. Berarti ini kita bisa modif bentuk soalnya. Integral langsung salin yang paling rumitnya X kuadrat ditambah X minus 5 di pangkat 3D, salin lagi yang paling rumitnya, tanpa pangkatnya X kuadrat tambah S minus 5, tanpa pangkatnya ya. Ini kalau kita turunin hasilnya itu adalah 2S plus 1 dx. Jadi tadi bentuk 2S plus 1 dx ini kita wakilin dengan dx kuadrat tambah S minus 5. Kita melihat ini kayak U pangkat 3 du. Dan A-nya itu adalah 1, koefisiennya di paling depannya adalah 1. Ini berarti hasilnya menurut rumus ini hasilnya sama dengan 1/3 tambah 1, 1/4, jadinya X kuadrat ditambah X minus 5, pangkatnya bertambah 1, pangkat 4 plus C. Gitu. Kadang dia nggak persis turunannya, contoh ketiga, tentukan hasil dari pengintegralan 3S min 1 dx dibagi dengan akar 3S kuadrat minus 2X plus 1.
Kalau kita lihat fungsinya, antara 3S min 1 dibagi dengan 3S kuadrat min 2S plus 1, itu berarti memenuhi ciri yang pertama ya, perkalian atau pembagian dua fungsi. Kemudian kalau kita turunin bentuk yang paling rumit ini, turunannya adalah 6X minus 2 DX. Tapi kan yang kita punya adalah 3S min 1. Supaya normal, supaya sama, berarti kita harus kali setengah. Jadi kalau setengah kali 6S min 2 hasilnya adalah 3S min 1 gitu. Sehingga kalau kita memodifikasi bentuk soalnya jadinya sama dengan, langsung kita salin yang paling rumitnya, 3X kuadrat minus 2X plus 1 pangkat min setengah. Pangkat minus karena kita naikin ke atas. D, derivatif turunan dari, salin lagi yang paling rumitnya yang dalam kurung aja, 3S kuadrat min 2S tambah 1. Padahal kita maunya 3S min 1 supaya sama, berarti ini kita harus kali setengah di depannya. Sehingga menurut rumus ini, hasil pengintegralannya jadinya, itu jadi 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat minus 2X ditambah 1 pangkat setengah plus C gitu. Bisa ya, paham ya? Masuk ke rumus yang ke-6, kalau kita punya integral du per u, maka hasilnya adalah ln U plus C. U itu adalah fungsi dalam S ya, gengs. Ini ceritanya kalau turunan di bawah ada di atas, maka jawabannya adalah ln U. Atau bahasa lainnya, kalau misalnya integral dari pangkat min 1 itu hasilnya adalah ln. Kita masuk ke beberapa contoh supaya lebih jelas. Yang pertama, integral dari 2x minus 5 dx dibagi dengan x kuadrat minus 5x ditambah 1. Coba kita lihat, ini kalau kita turunin hasilnya adalah 2x minus 5 dx ya. Itu berarti sama persis kayak atas, sehingga kalau kita modif bentuk pengintegralannya, x kuadrat min 5x plus 1. Nah ini kita ngebacanya kayak du per u, berarti hasilnya adalah ln u plus c. Berarti hasilnya adalah ln x kuadrat min 5s plus 1 plus c dibagi dengan akar x minus 7. Berarti depannya ada 2, gengs. Berarti hasilnya jadinya ini du per u, hasilnya adalah ln u. 2 ln akar x minus 7 plus c. Kita masuk bentuk yang ke-7, integral substitusi aljabar. Nanti cirinya adalah perkalian atau pembagian dua fungsi. Ciri yang keduanya adalah salah satu turunan dari yang lain. Atau mungkin aja adalah modifikasinya. Modifikasi dari turunannya maksudnya. Ngerjainnya, kita misalin bentuk paling rumit, variabel baru. Contohnya, tentukan hasil pengintegralan dari 3s pangkat 5 akar dari x pangkat 3 minus 2 dx. Coba kita lihat ya, gengs. Ini kan fungsinya terdiri dari 3x pangkat 5 dikali dengan akar s pangkat 3 minus 2. Ini perkalian antara dua fungsi, berarti memenuhi ciri yang pertama. Ciri yang kedua, salah satu turunan dari yang lain. Apakah turunan yang paling rumit ini adalah pangkat 5? Enggak juga. Tapi dimodifikasi iya. Coba kita lihat ya. Kita misalin U-nya sama dengan yang paling rumit, yang ada akarnya, berarti U sama dengan X pangkat 3 minus 2. Setelah dimisalin selalu diturunin ya, gengs. Jadi turunannya adalah 3S kuadrat dx. Di sini adalah 3x pangkat 5. 3s pangkat 5 itu adalah 3s kuadrat kali s pangkat 3. Berarti masih butuh s pangkat 3-nya. Dari bentuk ini, kita bisa cari x pangkat 3. S pangkat 3 itu adalah U ditambah 2. Sehingga pengintegralannya ini berarti bakal sama aja dengan kalau kita modif 3x kuadrat kali x pangkat 3 dikali dengan s pangkat 3 minus 2 dx. Nah, 3s kuadrat dx ini diwakilin dengan du karena sudah ada. Kemudian s pangkat 3-nya diganti. Jadinya bakal sama aja dengan 3s kuadrat dx-nya tadi kita wakilin dengan du, sementara s pangkat 3-nya itu jadi u tambah 2, ini jadi u pangkat setengah.
Tadi 3S kuadrat dx-nya itu yang jadi du ya. Ini kita kaliin ke dalam. U kali U pangkat setengah adalah U pangkat 3/2 ditambah 2U pangkat setengah du. Ini diintegralin per suku. Integral dari U pangkat 3/2 itu jadinya 2/5 U pangkat 5/2 ditambah, kemudian U-nya diganti dengan S pangkat 3 minus 2 ya gengs. Jadi hasil akhirnya adalah 2/5 X pangkat 3 minus 2 pangkat 5/2 ditambah dengan 4/3 S pangkat 3 minus 2 pangkat 5/2 plus C. Yang ke-8 soal cerita. Soal yang pertama, suatu fungsi y sama dengan fx memiliki gradien 2s minus 2 di setiap titik x, y jika fungsi bernilai 3 untuk absis 2. Tentukan fungsi fx-nya siapa. Ingat kembali ya, gradien itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Berarti ya gengs, kita memiliki y per dx itu sama dengan 2x minus 2. Ini kalau kita kali silang berarti dy sama dengan 2x minus 2 dx. Kalau kita integralin kiri kanan, integral dari dy sama dengan integral dari 2x minus 2 dx. Integral dari dy itu adalah y. Integral dari 2s minus 2 itu adalah x kuadrat min 2x plus c. Kemudian informasi dari soal diketahui, fungsinya bernilai 3 ketika x-nya 2. Berarti fungsinya melalui titik 2,3. 3 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 plus c. Berarti c-nya adalah 3. Sehingga fungsi y-nya atau fx-nya sama dengan x kuadrat minus 2x ditambah c tambah 3. Nah ini fungsinya. Soal yang kedua, suatu fungsi y sama dengan fx memiliki turunan kedua f double aksen sama dengan 6s kurang 4, memiliki gradien min 1 di absis 1 dan fungsi bernilai 1 di absis 2. Tentukan fungsi fx-nya. Dari informasi soal kita tahu bahwa turunan kedua dari fungsinya adalah 6x minus 4. Kita integralin yang bagian kanannya, hasilnya adalah 3s kuadrat minus 4x plus c. Dari informasi soal diketahui gradien sama dengan min 1 untuk absis 1. Berarti ketika kita substitusi x-nya sama dengan 1, maka gradiennya adalah min 1. Min 1 sama dengan 3 kurang 4 plus c, sehingga diperoleh c-nya itu sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya tadi adalah 3x kuadrat minus 4x. Fungsinya berarti fx sama dengan integral dari 3x kuadrat minus 4x dx. Nah ini kita integralin lagi, yang sebelah kanannya diperoleh hasilnya adalah x pangkat 3 minus 2x kuadrat ditambah c lagi. Untuk C yang selanjutnya ini ada informasi dari soal, fungsinya bernilai 1 ketika X-nya sama dengan 2. Berarti fungsinya itu melalui 2,1 ya. Berarti fungsi fx-nya kita peroleh X pangkat 3 minus 2X kuadrat ditambah 1 gitu. Paham ya? Contoh ketiga, suatu benda bergerak dengan percepatan AT, ini adalah percepatan 6T minus 4. Ketika T-nya sama dengan 2, diketahui kecepatannya adalah 4 meter per detik. Jika jarak awal benda 5 meter dari titik awal atau titik asal, maka jarak benda setelah T 5 detik berapa? Kita perlu tahu bahwa lintasan itu memiliki persamaan ST. Jadi kalau lintasan itu ST, kemudian nanti ada istilah kecepatan atau velocity, VT. VT itu adalah turunan pertama dari lintasannya. Kemudian nanti ada percepatan. Percepatan itu akselerasi. AT itu adalah turunan pertama dari VT. Dari informasi soal kita mengetahui AT-nya itu adalah 6T minus 4. Akselerasinya adalah 6T minus 4. Ketika T sama dengan 2, kecepatannya 4 meter per detik. Jadi kalau AT ini kita integralin, hasilnya jadi VT. Sehingga VT
itu sama dengan integral dari 6T minus 4 dt, diintegralin terhadap T. Jadi VT ini sama dengan ini kalau diintegralin, integral 6T minus 4 adalah 3T kuadrat minus 4T plus C. Kita cari C-nya dari ketika T-nya 2, kecepatannya 4. Jadi T-nya kita ganti 2, kecepatannya jadi 4. 4 sama dengan 3 kali 2 kuadrat minus 4 kali 2 plus C. Ini berarti 4 sama dengan 12 dikurang 8 plus C. Diperoleh C-nya sama dengan 0 ya. Sehingga VT-nya tadi adalah 3T kuadrat minus 4T. Ini si VT-nya kalau integralin jadinya ST lintasannya. Integral dari 3T kuadrat minus 4T dt. Ini diintegralin yang bagian kanan hasilnya jadi T pangkat 3 minus 2T kuadrat plus C. Nah, informasi dari soal bahwa dia berjarak 5 meter dari titik awal atau dari titik asal. Sehingga ketika T-nya 0, jaraknya 5. 5 sama dengan C. Berarti jadinya ST sama dengan T pangkat 3 minus 2T kuadrat ditambah 5. Yang jadi soal adalah ketika T-nya 5, berapa jarak bendanya? Sehingga S5 itu sama dengan 5 pangkat 3 minus 2 kali 5 kuadrat ditambah 5. Diperoleh 80 meter ya, gengs. Oke kan, gimana integral dasar aljabar gampang ya? Oke gengs, kalau lu punya sesuatu yang kurang jelas, kurang mantap, lu boleh komen, nanti gua jawab. Atau lu mau request materi, request soal juga boleh, nanti gua bikinin videonya. Silahkan dibagi-bagikan, silahkan di-share di medsosnya gengs, supaya teman-teman kita yang lain juga kebagian. Silahkan di-like, silahkan di-subscribe yang belum subscribe. Gue berharap ada kritik dan saran yang membangun supaya channel ini lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Supaya lebih bagus lagi. Untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya, silahkan diaktifkan tanda belnya. Pantau terus channel kita ini. Oke, geng, see ya. Thank you.